Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa IAIN Ambon jurusan Teknik IPA. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi tentang zat adiktif. Nah, apakah teman-teman tahu zat adiktif itu? Nah, oke, langsung saja kita pelajari. Nah, zat adiktif ini dibagi menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan alkohol. Nah, narkotika ini itu obat-obatan yang berasal dari tanaman. Psikotropika ini obat dalam dunia dokter yang dipakai dalam dosis kecil untuk membuat tenang dan tertidur. Dan alkohol itu zat yang diperoleh melalui fermentasi bahan tertentu. Nah, adapun pengertian zat adiktif. Zat adiktif ini zat pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang. Kalau kamu bisa minum kopi, kelamaan kamu akan sampai pada tahap dimana jika kamu minum kopi, nah maka hidup kamu hampa. Itu adalah dampak yang dihasilkan dari zat disebut dengan zat adiktif. Selain kopi, jika kamu rajin minum teh setiap hari, maka kamu akan merasakan efek yang kurang lebih sama seperti kopi. Hidup kamu akan hampa dan kurang bermakna. Nah, hal ini dikarenakan teh juga memiliki zat adiktif yang terkandung di dalamnya. Nah, teman-teman, ada juga menurut para ilmuwan tentang definisi zat adiktif. Menurut definisi zat para ilmuwan, apa sih zat adiktif itu? Zat adiktif itu adalah zat yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat mempengaruhi kerja biologis serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Nah, selanjutnya narkotika. Narkotika ini merupakan zat yang berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter itu akan melanggar hukum berdasar potensi yang menyebabkan ketergantungan narkotika. Ada 3, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Nah, yang pertama ini narkotika golongan pertama atau ke-1. Narkotika golongan 1 ini sangat berbahaya, teman-teman. Berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan di dalam pengobatan, contoh ganja, sabu, dan lain-lain. Sedangkan yang golongan kedua ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir, contoh morfin dan perditin. Golongan ketiga ini berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi, contohnya kokain. Nah, selanjutnya ini psikotropika. Psikotropika ini obat yang mengandung psikoaktif yang dapat mempengaruhi mental dan fisik seseorang. Nah, misalnya orang yang sulit tidur bila minum obat tidur dapat menyebabkan tidur nyenyak dan harus sesuai dengan resep dokter. Psikotropika dikelompokkan menjadi 4 golongan. Ada golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga, golongan keempat. Golongan pertama ini berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan, tidak digunakan sebagai obat, contohnya ekstasi, MDMA. Selanjutnya golongan kedua.
Golongan ketiga ini berpotensi kuat yang menyebabkan ketergantungan yang sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contohnya amfetamin, methamphetamine, phencyclidine, dan Ritalin. Golongan yang ketiga itu berpotensi sangat sedang menyebabkan ketergantungan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital dan lain-lain. Golongan keempat ini berpotensinya sangat rendah menyebabkan ketergantungan sangat luas digunakan sebagai obat. Contohnya itu diazepam, clobazam, dan lain-lain. Nah, teman-teman, selanjutnya itu alkohol. Alkohol ini digunakan dalam industri berbagai pelarut. Adalah metanol atau spiritus. Metanol sangat beracun jika diminum akan memuaskan saraf mata sehingga menyebabkan kebutaan, bahkan meninggal dunia. Ada dua jenis alkohol, yaitu metanol dan etanol. Metanol ini bisa digunakan sebagai obat nyamuk cair dan bahan industri seperti pelarut, pembersihan, dan penghapus cat. Tidak aman dikonsumsi manusia, dapat mengakibatkan kematian. Nah, sifatnya itu mudah terbakar dan beracun bagi tubuh. Sedangkan etanol ini alkohol yang dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula sari buah, atau umbi-umbian. Aman dikonsumsi oleh manusia dengan dosis tertentu. Nah, jika berkonsumsi berlebihan dapat menurunkan kemampuan berpikir dengan gangguan perilaku. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada dampak penggunaan zat adiktif. Nah, jangka pendeknya itu menggunakan heroin, morfin, opium, dan kodein, menghilangkan rasa nyeri, mengurangi ketegangan, merasa nyaman, perasaan seperti mimpi dan ngantuk. Nah, jangka panjang itu sembelit, gangguan siklus menstruasi, impotensi, ketergantungan, dan efek overdosis. Nah, jika penggunaannya menggunakan jarum suntik, tertular HIV dan AIDS. Upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba itu ada 3. Pertama itu mengenal dan menilai diri sendiri. Nah, menyadari akan kekuatan, kelemahan, kekurangan, kelebihan, dan cita-cita tujuan hidup yang ingin dicapai. Kedua itu meningkatkan harga diri. Harga diri ini adalah suara hati yang menunjukkan bahwa kamu istimewa, berharga, dan dapat menanggapi cita-cita. Ketiga itu meningkatkan rasa percaya diri. Percaya diri adalah gambaran keyakinan, keberanian, cara pandangan, pemikiran, dan perasaan tentang diri sendiri dalam menghadapi suatu permasalahan. Oke, teman-teman, mungkin itu saja materi hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah teman-teman.